Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Aristo Nugroho. Saya dari jurusan Akuntansi 2019 dari Rombel Akuntansi B, Universitas Negeri Semarang. Oke, jadi kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bab 1, pengantar sistem informasi manajemen. Oke, lanjut saja. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu sih, apa sih itu sistem informasi manajemen, apa sih itu sistem, apa sih itu informasi, dan apa sih itu sistem informasi manajemen gitu kan. Nah, jadi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sistem ini adalah kumpulan beberapa elemen. Nah, kumpulan beberapa elemen dari sistem informasi manajemen itu seperti apa sih? Contohnya seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi penilaian tenaga kerja dan sebagainya gitu kan. Kemudian lanjut di informasi. Informasi adalah pesan yang didapat atau data yang telah diproses sehingga menjadi bentuk penting bagi penerimanya. Jadi informasi ini adalah berbagi data yang telah kita dapat. Contohnya sistem tadi, sistem udah ada data yang telah kita dapat, kemudian kita rekap dan itu menjadi data untuk awal informasi bagi kita. Nah, setelah kita olah informasi atau data-data tersebut, kita akan bisa gunakan informasi tersebut untuk kegunaannya nanti gitu. Jadi dari proses kedua itu tadi, sistem dan informasi, kita dapat ambil bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan output dari proses input yang memiliki kegunaan yang sangat penting dalam kegiatan manajemen. Ya seperti contohnya tadi lah, sistem informasi akuntansi itu kan sangat penting sekali bagi kegiatan manajemen untuk laporan keuangan dan sebagainya, terus untuk menilai pekerjaan dan sebagainya, kinerja perusahaan dan sebagainya itulah. Bukan hanya itu saja, tapi juga itu ketika perusahaan kita mengalami sebuah permasalahan, juga perlu sekali sistem informasi manajemen ini itu. Jadi, nah sistem informasi manajemen ini menyediakan ada 3 hal. Yang pertama adalah menyediakan sarana untuk perhitungan harga pokok produksi. Kemudian menyediakan sebagai sarana untuk mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga adalah sarana untuk proses manajemen gitu. Oke, yang pertama adalah proses manajemen. Nah, proses manajemen ini yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah kegiatan manajemen dengan menentukan tujuan yang akan dicapai dengan mengidentifikasi apa saja sih metode-metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi untuk kita mencapai sebuah tujuan, perusahaan pasti akan mempunyai tujuan. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, kita perlu merencanakan apa sih tujuan kita, apa sih yang akan perlu kita capai, dan untuk mencapainya kita perlu apa sih? Kita perlu metode-metode gitu. Nah, untuk memperhatikan metode-metode tersebut kita pasti memiliki banyak metode gitu untuk mencapainya dan kita perlu memilihnya nanti. Kemudian ada pengendalian. Nah, pengendalian ini adalah perencanaan hanya sebuah tahap awal dari sebuah kegiatan manajemen. Dalam mencapai tujuan akan ada metode, benar kan? Metode yang digunakan untuk mencapai tujuannya, maka itu perlu adanya monitoring agar metode dilakukan berjalan lancar sebagaimana sesuai yang telah direncanakan. Nah, jadi setelah kita merencanakan sesuatu, misal suatu perusahaan memiliki tujuan, nah kita perlu adanya metode atau cara-cara, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dari beberapa langkah-langkah, alternatif langkah-langkah, kita perlu memilih yang paling tepat untuk kita laksanakan gitu. Nah, setelah kita memilih, kita perlu yang adanya monitoring atau pengendalian. Jadi kita selalu mengendalikan kinerja-kinerja dari bagian-bagian perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut agar apa yang kita capai itu berjalan dengan lancar. Dalam prosesnya kita sudah berjalan lancar gitu, berhasil tanpa adanya gangguan. Ya meskipun ada gangguan, tapi kita perlulah meminimalisir sehingga gangguan tersebut makin minim gitu. Lanjut, ada pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini adalah jalinan dari perencanaan dan pengendalian. Sebelum kita merencanakan atau sudah merencanakan, kita kan pasti ada banyak metode. Nah, pengambilan keputusan ini sangat penting karena pengambilan keputusan ini tidak dilakukan secara sepihak atau secara tiba-tiba atau mendadak tanpa pertimbangan, tapi harus dilakukan dengan pertimbangan karena sesuatu yang diputuskan tanpa rencana akan menjadi bencana gitu teman-teman. Nah itu, jadi pengambilan keputusan ini sangat penting dengan memperhatikan dan mempertimbangkan metode-metode atau alternatif yang telah tersedia gitu teman-teman.
Oke. Sekarang adalah peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Nah, setelah tadi kita berbicara tentang apa namanya? Tentang proses manajemen. Nah, ini sangat penting sekali dalam pemecahan masalah manajemen sistem informasi tadi, teman-teman. Jadi, sebelumnya kita harus tahu bahwa pemecahan masalah adalah suatu usaha mencari jalan keluar agar memperoleh solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan. Jadi, kita punya sebuah permasalahan dalam perusahaan, kita perlu tahu lah permasalahan itu bagaimana, penyebabnya apa, dan permasalahan itu nggak kita biarkan, tapi kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau kita tidak menyelesaikan masalah tersebut, maka masalah tersebut akan semakin menumpuk, bahkan semakin menjadi-jadi gitu, teman-teman. Oke, yang kedua adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan atas beberapa alternatif yang tersedia dan dengan pertimbangan dan perhitungan gitu. Jadi ketika kita punya sebuah permasalahan, kita pasti mencari banyak solusi lah, solusi A, solusi B, solusi C, penyelesaian A, penyelesaian B, penyelesaian C, dan kita perlu memilah dari ketiga penyelesaian. Misal ada tiga, jadi ketiga penyelesaian tersebut kita perlu ambil salah satunya yang paling cocok lah, yang paling sesuai untuk penyelesaian permasalahan manajemen kita gitu. Ya, tahap-tahapan pemecahan masalah yang pertama itu ada memahami masalah. Ketika kita tidak memahami sebuah permasalahan, maka kita tidak bisa memecahkan permasalahan tersebut gitu. Jadi kita harus mengetahui detail permasalahan kita. Semisal perusahaan punya sebuah permasalahan, ya kita harus menganalisis dari sistem informasi manajemen kita, dari belakang-belakang, dari bagian kinerja perusahaan dan sebagainya. Kita perlu memahami masalah ini muncul dari mana, masalah ini penyebabnya apa, sehingga permasalahan ini emang kita sudah kuasai lah. Intinya, oh permasalahan ini penyebabnya ini dan sebagainya ini. Kemudian ada pembuatan rencana. Jadi ketika kita sudah mempunyai sebuah permasalahan, gitu kan, tapi kita tidak membuat rencana untuk mencapainya, untuk menyelesaikannya, ya percuma gitu. Jadi kita harus membuat rencana. Itu membuat rencana. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Nah, setelah dibuat rencana, jadi tidak penting kalau kita tidak melaksanakan rencana tersebut. Jadi harus kita melaksanakannya. Jadi harus kita laksanakan rencana yang telah kita susun di awal tadi. Jadi ketika kita sudah punya sebuah rencana, gitu, kita harus melaksanakan rencana tersebut agar permasalahan itu cepat selesai kita hadapi gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah melihat kembali. Nanti setelah kita melaksanakan rencana, kita perlu melihat kembali apa tidak ada masalah tersebut, atau melihat metode yang lain dan sebagainya. Ketika permasalahan ini dan metode ini sudah mencapai tahap akhir dan emang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, kita perlu yang adanya pengambilan keputusan gitu, untuk mengambil sebuah keputusan bahwa metode ini memang sangat penting sekali. Metode ini sangat dipilih untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut, ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya bahwa sistem informasi manajemen ini adalah suatu sistem informasi yang sangat penting sekali dalam menjalankan kegiatan manajemen agar manajemen perusahaan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan. Jadi sistem informasi manajemen ini memang sangat penting sekali untuk digunakan dalam kegiatan manajemen. Untuk penting lah pokoknya. Jika tanpa SIM ini mungkin perusahaan tidak akan berjalan lancar atau bahkan gagal gitu, teman-teman. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada komentar, tambahan atau apapun, silakan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.